tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau peliharaku sempurna. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman
di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari
saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita mau datang kepadanya. Mari bersama-sama kita mau membuka hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Engkau sangat ku cinta, lebih dari segalanya.
yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Itu semua hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Masih bersuka cita? Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang kuat dan yang berkuasa atas hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Lebih semangat kita mau memuji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita mau serukan nama Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, mari jemaat sekalian, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Ubah hati kami Tuhan, agar bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu.
Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hati kami Tuhan. Setulus salibmu, Agar kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami Tuhan biar mataku bisa seperti mata-Mu. seperti matamu, Ini kami Tuhan Yesus. pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami dapat berkumpul pada pagi ini untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kesempatan yang indah ini. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, kami minta Roh Kudus menyingkapkan kepada kami keajaiban firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Dan beri kami juga kuasa untuk bertindak, untuk melaksanakan apa yang kami dengar, supaya kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, selidikilah kami ya Allah, kenalah hati kami, ujilah kami, kenalah pikiran-pikiran kami, lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Tema hari ini adalah hati yang berkenan pada Tuhan. Ayat yang akan kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya akan mengajak kita merenungkan hanya satu ayat ini, tapi tentu nanti juga akan ada ayat-ayat pendukung yang lain.
berbicara tentang hati. Kita ingin memiliki hati yang berkenan pada Tuhan. Mari kita renungkan, apakah hati itu? Kalau melihat Markus 7 ayat 20 sampai 23, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hati manusia. Saya bacakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mengerikan ya, hati itu bisa menjadi sumber seperti ini, kejahatan, kenajisan. Tetapi juga di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata begini, hati adalah sumber seperti sumur yang membual airnya, ya kita jarang lihat mata air ya, sumur airnya diam aja, tapi kalau mata air dikatakan itu airnya membual begini keluar. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang membual itu seperti dulu ada lapindo ya, ada sumur apa itu keluar ya, semburan air. Nah seperti itu dari dalam hati itu bisa keluar semburan-semburan. Kalau yang jahat yang tadi dikatakan Tuhan Yesus, semua yang keluar dari mulut, dari apa itu keluar di pikiran itu timbul dari hati yang dipenuhi hal-hal jahat. Tapi juga hati adalah di situ dikatakan terpancar kehidupan. Jadi kehidupan yang seperti apa itu dapat dimanifestasikan dalam seseorang itu tergantung kualitas hatinya. Jadi nggak bisa jaim pura-pura baik ya, nggak bisa sepanjang waktu juga ya. Kalau orang mau kelihatan pura-pura, tapi kalau orang baik ya dia akan selalu kelihatan baik. Intinya hati itu perlu dijaga karena dia merupakan sumber pancaran kehidupan. Kalau hati kita bersih, hati kita murni, maka hidup kita akan benar. Karena kalau hatinya murni berarti hatinya berisi firman Tuhan kebenaran yang berasal dari roh kebenaran. Roh Kudus ada di dalam orang yang hatinya bersih dalam kebenaran. Pancaran hatinya selalu hal yang baik, kudus, mulia. Berbeda kalau hatinya kotor atau ada campurannya aja. Misalnya ada segelas air bening tapi ada sedikit kotoran ya. Pasti kita nggak bilang itu air bersih. Ada beberapa semut aja di dalam. Kita pasti mikir ya mau minum. Atau lalat satu aja masuk di dalam air yang jernih tadi. Begitu juga hati. Hati yang bersih tapi kalau ada kotoran yang masuk, maka dikatakan hati itu akan mengeluarkan hal-hal najis, jahat, dan keluar melalui pikiran. Lalu timbul ide-ide dan kemudian dilaksanakan jadilah kejahatan. Jadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, itu ada banyak ya, segala pikiran jahat, segala itu berarti apa saja yang jahat, pikiran, niat yang jahat itu keluar dari hati. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya jangan sampai ada sampah atau ada terkontaminasi sesuatu yang najis masuk. Ya. Ada bahaya kalau hati nurani tidak murni, itu bahayanya sangat besar. Saya bacakan 1 Timotius 1 ayat 19 katakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka.
Jadi hati itu bisa seperti berbicara untuk memberitahu, menuntun kita. Kerasa ya kalau kita mau melakukan sesuatu yang kayaknya, ini kayaknya nggak benar. Hati kita pasti ada terasa yang nggak benar. Nah, hati nurani memberitahu. Tetapi kalau kita menolak, maka ya yang menang pikiran-pikiran yang jahat dan akhirnya bisa membuat seorang itu kandas imannya. Hati nurani yang murni itu sangat diperlukan untuk hidup tetap di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan seperti tadi Paulus katakan. Itu kata-kata Paulus yang tadi itu adalah kata-kata dia di hadapan ketika dia membela diri di hadapan Felix. Ya. Kesimpulan dari tadi yang saya katakan bahwa dari hati itu bisa timbul kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Itu kesimpulannya bahwa hati itu bisa sumber yang jahat, tapi juga bisa jadi sumber yang hidup, kehidupan itu. Dan hati yang berkenan pada Tuhan adalah hati nurani yang murni. Kita mau mencari bagaimana supaya kita punya hati yang berkenan pada Tuhan. Hati nurani yang murni itu bukan instan ya. Mari terus kita berdoa. Tuhan, ubah hatiku sekarang, selesai. Amin. Seperti lagu tadi ya. Tadi lagu itu yang gak salah juga berdoa seperti itu. Tetapi Paulus memberitahu bahwa aku senantiasa berusaha. Senantiasa itu berarti terus menerus, always, gak berhenti-berhenti, berusaha. Namanya aja usaha. Usaha itu gak diem dong. Usaha itu tidak pasif. Ada usaha ya, ada gerakan, ada niat untuk menjaga supaya hati tetap murni. Yang gampangnya begini. Kalau lihat seseorang, mungkin kemarin-kemarin ada kata-kata dia yang menyinggung misalnya. Lalu kita lihat seseorang tuh kok ada rasa, malas ketemu dia, malas ngomong sama dia. Itu tandanya hati nurani memberitahu ada sesuatu di situ. Dan itu perlu dibersihkan. Caranya gampang. Tuhan ampuni aku karena aku gak suka sama dia. Aku ada rasa ya mungkin benci yang cuma kecil-kecilan ya. Ya sebetulnya gak suka itu gak bilang benci juga tapi ada gak suka ya. Kalau bisa gak usah ketemu deh gitu. Itu tanda hati nurani memberitahu bahwa ada sesuatu, ada kekotoran yang perlu dibersihkan. Kita perlu datang kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan ampuni aku. Karena aku menyimpan sesuatu dalam hatiku untuk saudaraku. Dan kalau kita lebih lagi ingin bersih, datangi orang itu. Maaf lahir batin, sekarang lagi masa maaf lahir batin. Aku minta maaf ya, misalnya aku ya apa yang kita rasakan tidak benar kita minta maaf. Saya punya teman, dia tuh ekstrim sekali. Setiap kali WA nomor 1 bilang maaf lahir batin ya, tiap hari. Sampai saya tanya kenapa sih kamu? Ya enggak, soalnya aku takut kalau aku mati aku masih punya salah. Jadi ada orang yang seperti itu. Tapi maksudnya ini bukan hanya klise jadi asal pokoknya selalu ngomong maaf lahir batin. Tapi benar-benar ada kesadaran dalam hati bahwa ada sesuatu yang ada di hatiku terhadap saudaraku itu. Kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mempersembahkan sesuatu di mezbah, artinya berdoa, ibadah, ada sesuatu dalam hati saudaramu, kamu tahu bahwa saudaramu itu ada sesuatu terhadap kamu pergi berdamai dengan dia. Jadi membersihkan hati nurani adalah berusaha berdamai dengan orang lain. Kalau kita sudah minta maaf dan orang itu tidak memaafkan, itu persoalan lain. Itu persoalan dia, bukan persoalan kita. Jadi sekali lagi, hati nurani yang murni bukan instan. Perlu usaha. Paulus selalu berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni. Saya baca sekali lagi.
Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi kalau membereskan masalah itu bukan hanya minta ampun, mengaku dosa pada Tuhan, tapi kita juga harus minta maaf, berdamai dengan saudara kita. Saya harap ini jelas bahwa kita mau mengikut seperti Paulus, senantiasa berusaha. Apalagi kalau kita ikut dalam pelayanan. Dalam pelayanan itu ya namanya ya manusia. Kita semua punya sudut pandang yang mungkin berbeda. Jadi mungkin saja terjadi gesekan. Semua maunya baik, tapi mungkin terjadi gesekan. Penting sekali untuk kita memiliki tekad ini bahwa aku senantiasa berusaha untuk punya hati nurani yang murni. Jadi kalau ada apa-apa, ada gesekan, ada apa, cepat bereskan. Jangan biarkan iblis bermain. Jadi tadi pertama, senantiasa itu selalu jadikan gaya hidup untuk selalu membereskan hati nurani. Kedua, berusaha itu aktif, tidak pasif, tidak diam saja, tapi menjaga. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Itu seperti menjaga makanan supaya jangan dihinggapi lalat. Enggak punya tudung saji, jadinya kalau ada lalat diginiin. Dengan penuh kewaspadaan. Kita sudah tahu supaya hati kita murni. Murni itu artinya tidak ada campuran sesuatu yang kotor. Usahakan supaya hati kita menjadi wadah yang hanya diisi dengan hal yang baik. Kalau kita mengikuti Daud katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Jadi kalau kita ingin berhenti berdosa, simpanlah firman Tuhan setiap hari, berusaha satu ayat demi satu ayat. Saya senang sekali dengan gerakan Ayo Hafal Alkitab, karena itu menolong kita untuk memiliki hati yang kuat, hati yang bersih. Karena kalau ada kotoran yang masuk, maka firman Tuhan itu akan cepat berbicara, ini enggak benar, ini enggak boleh. Ya, kita akan tahu semua. Jadi sekarang kesimpulannya begini, bagaimana memiliki hati yang berkenan pada Tuhan? Yang pertama, harus ada Yesus bertahta di sana. Saya mau tanya, kapan saudara bertobat dari cara hidup yang sia-sia dan membuka hati menerima Yesus? Coba renungkan, kapan? Harus jelas kapan, gak bisa aku pernah itu kapan? Rasa-rasanya, gak bisa rasa-rasanya. Harus nyata. Kapan kita percaya menerima Yesus? Dan yang kedua, setelah menerima Yesus, apakah Yesus menjadi raja di hati kita? Apakah Yesus menjadi pusat kehidupan kita? Ada seorang namanya Yudas. Pasti udah percaya dong, udah ikut Yesus, udah dibaptis, udah belajar, yang ngajar Yesus sendiri. Selama 3 tahun jadi murid Yesus. Kenapa dia bisa berkhianat? Hatinya, ya ini memang hanya kesimpulan dari kita melihat dari kebenaran di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ditulis bahwa Yudas adalah pemegang uang. Jadi dia bendahara, kasir ya. Jadi kalau uang, mungkin kalau ada orang disembuhkan, mengasih persembahan, itu semua yang pegang Yudas. Dan dikatakan Yudas sering mencuri. Kalau mencuri ini tadi kalau Tuhan Yesus bilang dari dalam hati keluar segala yang jahat. Berarti dia tidak menjadikan Yesus Tuhan. Dia tidak hidup baru. Jadi kalau kita sudah percaya, sudah dibaptis, tapi kita tidak jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, tidak jadikan Yesus raja di hati kita, hati-hati. Karena kotoran-kotoran kenajisan dari dunia itu bisa masuk.
Tapi saya yakin dan percaya semua di sini sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus dan menerima Yesus. Dan yang kedua, menjadikan Yesus Raja. Setiap pagi berdoa, saya selalu ucapkan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada di hati saya. Jadilah Raja di hidupku hari ini. Pimpinlah aku. Jadi menjadikan dia Raja. Walaupun kadang-kadang saya juga, aduh ini gak sesuai. Ya datang kepada Raja, Tuhan ampuni aku sudah sedikit menyimpang. Tolong aku mau berjalan sesuai kehendak-Mu, pimpin aku. Ada Yesus dan ada Roh Kudus. Dikatakan kalau kita percaya, kita yang percaya, kita akan menerima Roh Kudus, itu janji Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan menyadarkan orang tentang dosa dan kebenaran. Itu ada di dalam Alkitab ditulis demikian. Jadi Roh Kudus itu mengajar, menasehati. Mengajar apa? Menasehati apa? Ya, dia mengajari kita ketika kita sedang berpikir-pikir untuk melakukan atau membuat keputusan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui hati nurani kita akan merasakan bahwa aku kok gak srek ya. Kok kayaknya ada sesuatu ini gak benar. Nanti kalau ditanya orang, kok gak benar, faktanya apa? Ya gak tahu ya, aku cuma ngerasa aja, gak enak. Nah, itu orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan akan sangat peka merasakan pimpinan Roh Kudus lewat hati nurani. Karena dia adalah roh, roh itu berbicara kepada roh kita di dalam hati nurani, dalam batin kita. Itulah yang membuat jalan kita aman. Ketika kita harus memutuskan hal-hal yang besar maupun yang kecil. Kalau yang mau investasi ya mungkin dengar Roh Kudus. Ya ini kemarin lagi heboh invest. Mau memilih pasangan, dengarkan Roh Kudus. Saya mendengar Roh Kudus. Dan saya dituntun untuk mendapat pasangan yang disediakan Tuhan. Dan tidak salah, pilihan Tuhan tidak salah. Ini yang duduk di depan. Semua yang bekerja juga tanya Tuhan. Setelah di dalam hati kita ada Yesus, ada Roh Kudus, yang ketiga ada firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Janji Tuhan yang disimpan itu bagaikan perisai untuk menangkal kalau ada godaan-godaan dosa, firman Tuhan akan menangkalnya. Kalau kita memiliki ketiga hal ini dalam hati kita, maka pancaran yang keluar adalah kebenaran semata. Untuk menjaga, memelihara hati, sehari-hari kita perlu memeriksa hati kita. Tadi doa kita tadi yang saya bacakan dari Mazmur itu, ujilah aku ya Tuhan, periksalah aku. Kita perlu memeriksa hati kita. Yang paling bagus memang malam, kalau mau tidur periksalah. Periksa apakah ada kepahitan dengan seseorang, apakah ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu kata Efesus 4 ayat 31. Jadi harus membuang, tiap malam buang ya, delete, buang semua ini. Gak usah simpan-simpan, apalagi sampai lama. Saya berharap supaya kita terus-menerus diingatkan untuk menjadikan Yesus Tuhan, satu. Kedua, mendengar Roh Kudus, ya. Buka telinga, bereskan hati nurani supaya peka mendengar Roh Kudus dan simpan firman Tuhan di dalam hati. Caranya supaya peka, selalu berusaha seperti Paulus, selalu senantiasa berusaha untuk memelihara hati nurani yang murni. Mari kita berdoa.
Ada waktu sebentar, saya beri waktu pada setiap pribadi untuk mengaku dosa, membersihkan hati. Mungkin ada teringat sesuatu hal yang perlu diakui di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita minta supaya hati kita disucikan. Kita mengaku dosa supaya hati kita disucikan. Bagi yang belum menerima Yesus, belum pernah menerima Yesus, mari berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah juru selamat. Aku datang kepadamu, aku seorang berdosa dan membutuhkan penebusan dosa, membutuhkan Engkau. Aku percaya bahwa Engkaulah juru selamat. Aku membuka hati dan mempersilahkan Engkau, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah raja dalam hidupku, berdaulat dalam seluruh hidupku. Masa depanku seluruhnya kuserahkan kepadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Aku berdoa, Roh Kudus, Engkau yang dijanjikan untuk tinggal di dalam aku. Aku mau menerima Roh Kudus, Roh kebenaran, dan aku mempersilahkan Engkau untuk selalu menuntun aku, mengajar aku, menasehati aku, supaya aku selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan najis ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar firman Tuhan. Berikanlah padaku kuasa untuk menjadi orang yang berkemenangan, orang yang berkuasa untuk menolak dosa, untuk berkata tidak kepada dosa. Berikan kepadaku kuasa untuk menjadi saksi, dapat bercerita kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Saya mengajak semua mendeklarasikan masing-masing dengan kata-kata sendiri. Sampaikan pada Tuhan niat saudara untuk menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. 2 hal sampaikan pada Tuhan. Bersedia menjaga hati setiap hari dengan penuh kewaspadaan. Dan kedua, mau mengisi hati setiap hari dengan firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan dalam hati. Silakan, ada waktu sebentar. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami menyatakan, kami bersedia akan menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Karena hati kami adalah tempat Engkau bertahta. Hati kami adalah ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau yang kudus berdiam di hati kami. Dan kami telah Engkau kuduskan. Seperti firman-Mu, kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan, kami menyatakan diri, kami mau menyimpan firman Tuhan setiap hari dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Tuhan, ini kami mau berusaha senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Tolonglah kami, beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk membereskan hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudara yang lain, dengan sesama kami. Berikanlah kepada kami kuasa untuk mengatasi semua rasa takut, rasa malu, dan kami boleh mengusahakan hati nurani yang murni demi Engkau Tuhan, supaya kami boleh layak Engkau pakai. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami berkenan kepadamu. Amin. Pak Gembala, silakan menutup.
kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Bapak Gembala akan memimpin kita dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah saudara telah selesai, firman Tuhan sudah disampaikan. Ada waktu sepanjang minggu ini Tuhan akan menyertai saudara dan memberkati aktivitas saudara, dan mari kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kasih karunia dan berkat dari Tuhan yang disiapkan untuk setiap saudara. Kasih karunia dan anugerah Allah sumber damai sejahtera dan kasih-Nya akan menyertai saudara, baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas sampai kita bertemu kembali. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan Ibadah kita telah selesai, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.